Bayangkan suatu hari nanti, saat usia tak lagi muda, rambut mulai memutih dan langkah melambat. Di momen itu, apakah kita akan tersenyum penuh syukur atau menyesal diam-diam? Banyak orang mengira kebahagiaan di masa tua tergantung nasib. Padahal tidak. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil hari ini yang diam-diam sedang mencuri bahagia kita esok. Penasaran apa saja? Mari kita bahas 10 kebiasaan yang harus kita tinggalkan sekarang demi masa tua yang penuh damai dan senyum tulus. Nanti saja olahraga. Besok baru mulai makan sehat. Masih muda ini, santai dulu. Tanpa sadar, kita sering menunda menjaga tubuh karena merasa waktu masih panjang. Padahal, tubuh punya ingatan. Semua makanan yang kita sepelekan, begadang yang kita anggap biasa, stres yang tak pernah diolah, semua itu tercatat rapi. Mungkin hari ini kita merasa baik-baik saja, tapi tunggu beberapa tahun ke depan. Ketika lutut mulai sakit naik tangga, ketika jantung mulai berdetak tak teratur, ketika nafas terasa pendek hanya karena berjalan sebentar, barulah kita sadar. Tubuh sedang menagih semua janji yang kita abaikan. Jangan tunggu alarm itu berbunyi. Rawat tubuhmu hari ini bukan karena ingin hidup panjang, tapi agar masa tua tidak dihabiskan dengan menyesali hal-hal yang bisa dicegah. Kita sibuk menabung uang, menabung emas, bahkan menabung saham, tapi lupa menabung ketenangan. Setiap kali kita menyimpan marah tanpa menyelesaikannya, setiap kali kita memendam luka tanpa mengobatinya, kita sedang menumpuk bom waktu emosional. Bisa jadi hari ini belum terasa, tapi seiring waktu, kita akan menjadi pribadi yang mudah meledak, sulit percaya, dan kehilangan kehangatan dalam relasi. Saat tua nanti, yang paling kita butuhkan bukan saldo rekening, tapi hati yang damai, mampu menerima diri, memaafkan masa lalu, dan bersyukur dengan apa yang dimiliki. Menabung emosi bukan berarti menahan, tapi belajar melepaskan, mengolah, dan menumbuhkan kedewasaan. Jika kita tidak mulai dari sekarang, masa tua kita bisa jadi sunyi, bukan karena sendiri, tapi karena batin tak pernah benar-benar pulih. Pernahkah kamu merasa terlalu sibuk untuk menelepon orang tua, menunda balas chat teman lama, atau menghindari pertemuan hanya karena merasa tak penting? Hubungan sosial adalah investasi yang paling sering disepelekan. Kita mengira kesuksesan cukup membuat kita bahagia, tapi manusia bukan hanya butuh pencapaian, kita butuh koneksi. Di masa tua nanti, bukan kantor yang akan mengirim pesan, bukan klien yang akan menanyakan kabar, tapi sahabat, keluarga, dan orang-orang yang kita jaga hubungannya sejak dulu. Jangan biarkan kesepian jadi teman akrab di hari tua, hanya karena hari ini kita terlalu sibuk untuk sekadar bertanya, "Apa kabar?" Mulailah menanam benih kehangatan hari ini, agar kelak kita menuai cinta, bukan kesendirian. Kita sering membeli bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat layak. Kita penuhi lemari dengan barang bermerek, ponsel terbaru, makan di tempat hits. Padahal hati kita sedang kosong, bukan dompetnya. Konsumsi impulsif adalah bentuk pelarian yang tak disadari. Dan sayangnya, kebiasaan ini membuat kita lelah bekerja untuk memenuhi gaya hidup yang tak pernah benar-benar memuaskan. Masa tua yang tenang butuh kebebasan finansial, bukan tumpukan barang. Butuh rasa cukup, bukan terus merasa kurang. Jika hari ini kita tak belajar mengelola keinginan, esok kita bisa terjebak dalam lingkaran kerja terus-menerus hanya untuk membayar masa lalu yang konsumtif. Mulailah berhenti sejenak sebelum membeli. Tanyakan, apakah ini kebutuhan atau pelampiasan? Karena ketenangan bukan di rak toko, tapi di hati yang tahu kapan harus berhenti. Kita bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tidur, dan mengulangnya esok. Lama-lama kita lupa, apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Bekerja tanpa makna membuat hidup terasa hambar. Kita jadi seperti robot, hanya bergerak karena kewajiban, bukan karena semangat. Dan ketika usia menua, kita mungkin menyadari bahwa selama ini kita hanya menjalani, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Bekerja bukan hanya soal gaji, tapi tentang kontribusi. Tentang perasaan bahwa apa yang kita lakukan punya arti untuk diri sendiri dan orang lain. Jika pekerjaan saat ini terasa hampa, mulailah cari makna kecil di dalamnya. Bantu satu rekan kerja. Buat perubahan kecil. Karena ketika masa tua datang, yang akan kita kenang bukan angka penghasilan,
tapi momen saat hati kita merasa, aku berarti. Banyak dari kita takut pada sunyi. Kita terus mencari suara, entah dari musik, notifikasi, atau keramaian dunia maya. Kita merasa tenang jika sibuk, dan cemas saat hening. Tapi tahukah kamu, di balik waktu sendiri yang kita hindari, justru ada ruang paling jujur untuk mengenal diri. Di sanalah kita bisa mendengar suara hati, mengurai tanya, dan memahami luka yang selama ini ditutupi kesibukan. Jika hari ini kita terus menolak waktu sendiri, masa tua bisa terasa menyesakan. Bukan karena sepi, tapi karena kita tak pernah akrab dengan diri sendiri. Belajar menikmati waktu sendiri adalah bentuk perawatan jiwa. Duduk tenang tanpa gawai, menulis jurnal, merenung tanpa takut. Karena saat dunia luar perlahan menjauh, satu-satunya teman sejati yang tersisa adalah diri kita sendiri. Kita sering berkata, tidur bisa nanti, seolah tubuh bisa diajak kompromi terus-menerus. Lembur hingga dini hari, begadang demi hiburan, tidur hanya ketika lelah tak tertahankan. Tapi tubuh punya batas. Setiap jam tidur yang dicuri hari ini akan dibayar mahal di masa depan. Ketika konsentrasi menurun, imun melemah, dan energi cepat habis, barulah kita menyadari tidur adalah investasi. Di masa tua nanti, bukan aktivitas yang kita rindukan, tapi stamina untuk menjalaninya. Jangan tunggu tubuh menyerah, baru kita mulai memperbaiki kebiasaan. Mulailah tidur cukup, konsisten, dan berkualitas. Karena kesehatan bukan hanya soal apa yang kita makan atau lakukan, tapi juga soal seberapa serius kita memberikan tubuh haknya untuk istirahat. Dan tidur seringkali adalah bentuk cinta paling sederhana pada diri sendiri. Kita membuka media sosial, melihat pencapaian orang lain, dan tiba-tiba merasa hidup kita tertinggal. Membandingkan adalah kebiasaan halus yang perlahan menggerogoti rasa syukur. Kita lupa bahwa setiap orang punya garis waktu berbeda. Tapi kita memaksakan diri untuk berlari mengikuti standar orang lain, tanpa sadar sedang meninggalkan kebahagiaan sendiri. Di masa tua nanti, yang akan menenangkan hati bukanlah seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jujur kita menikmati perjalanan. Belajar menghargai proses, merayakan langkah kecil, dan bersyukur atas hal yang kita punya hari ini adalah fondasi kebahagiaan jangka panjang. Karena hidup bukan kompetisi. Dan membandingkan hanya akan membuat kita buta akan indahnya hidup yang sedang kita jalani. Hargai dirimu, cintai perjalananmu. Semakin dewasa, kita sering merasa belajar adalah urusan masa muda. Kita mulai berkata, aku sudah tua, sudah terlambat, atau itu bukan untukku. Tapi sebenarnya, pikiran yang berhenti belajar adalah pikiran yang menua lebih dulu dari tubuh. Di masa tua nanti, kita akan dihadapkan pada dunia yang terus berubah. Dan mereka yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling lentur untuk terus belajar. Belajar hal baru, entah membaca buku, mencoba hobi, memahami teknologi, atau mendengar sudut pandang berbeda, adalah cara kita menjaga pikiran tetap hidup. Jangan takut terlihat bodoh, tak perlu jadi ahli, cukup jadi pembelajar. Karena otak yang aktif adalah obat alami untuk kebahagiaan dan kewarasan. Mari rawat semangat belajar agar hidup tak pernah kehilangan warna. Seringkali kita hanya menjalani hari tanpa arah. Kita berharap masa depan akan membaik dengan sendirinya, seolah waktu akan membereskan semuanya. Tapi kenyataannya, masa depan tidak terbentuk dari harapan kosong, melainkan dari langkah-langkah yang disusun hari ini. Banyak orang menua dalam penyesalan, bukan karena tak punya waktu, tapi karena tak pernah benar-benar merancang apa yang diinginkan. Coba tanyakan pada dirimu, seperti apa masa tua yang kamu impikan? Tenang di desa, aktif di komunitas, bersama keluarga. Apapun itu, mulai dari sekarang. Catat, rencanakan, evaluasi. Bukan untuk mengontrol masa depan, tapi untuk bersiap menyambutnya dengan bijak. Karena masa tua bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi puncak kedamaian, asal kita cukup sadar untuk memulainya dari sekarang. Waktu tak pernah berhenti. Ia berjalan pelan, namun pasti. Sering tanpa kita sadari, tahun demi tahun berlalu, dan kita bertanya-tanya, kemana semua itu pergi? Hari ini kita mungkin sibuk, kuat, dan tak peduli.
tapi tak ada yang abadi. Suatu hari, kita akan duduk di kursi favorit, menatap langit sore, dan mengenang masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan merasa bangga atau penuh penyesalan? Setiap keputusan kecil hari ini, setiap kebiasaan baik atau buruk, sedang membentuk masa tua kita nanti. Dan kabar baiknya, belum terlambat untuk berubah. Hidup adalah pilihan. Dan hari ini, kamu bisa memilih untuk mulai lebih sadar. Karena waktu terus berjalan. Tapi kebahagiaan bisa kita bangun jika kita mulai sekarang. Tinggalkan kebiasaan yang tak sehat. Rawat jiwa dan raga, bangun koneksi, siapkan makna. Karena masa tua bukan tentang melewati waktu, tapi tentang menikmati hidup sepenuhnya. Yuk, mulai hari ini kita ubah hidup untuk esok yang lebih bahagia. Yuk, tinggalkan satu kebiasaan buruk hari ini demi masa tua yang penuh bahagia. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten reflektif lainnya. Tulis di komentar, kebiasaan apa yang ingin kamu ubah mulai sekarang?